Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, video kali ini aku mau mau sharing tentang pengalaman main arung jeram di Pengalengan Bandung saat kita lagi camping bareng di acara Cireng 6. Jadi gini guys, tanggal 29 sampai tanggal 30 Mei kemarin kami komunitas Cireng atau camping bareng mengadakan event camping bareng ke-6 kalinya, yaitu ke daerah Pengalengan Bandung di Datar Pinus Camp. Yang mana di sana itu ada fasilitas, di Kampung Singkurnya itu ada fasilitas main arung jeram. Nah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa buat kami semua, karena kebanyakan di antara kami ini arung jeram adalah pengalaman yang belum pernah kita cobain ya, di alam, benar-benar di alam terbuka ya. Kebetulan beberapa bulan sebelumnya kita juga udah survei, tim survei kita udah survei ke sana, ke Datar Pinus. Terus kita juga udah cobain arung jeramnya. Untuk tim surveinya saat itu yang cobain arung jeram itu ada Abi, ada Alif, Om Mamat, Wadesi, Safa, dan Dede Kina. Dan mereka tuh bilang aman, pokoknya aman banget. Orang sana juga bilang arung jeram di Kampung Singkur itu arung jeram yang paling aman gitu loh. Bahkan ada anak kecil pun bisa ikut arung jeram itu karena saking amannya gitu kan. Akhirnya pas event Cireng ke-6 kita pada ayo ke Datar Pinus. Kita excited banget kan. Nanti kita bisa arung jeram di sana, pokoknya aman. Kebetulan aku belum pernah dan aku tuh adrenalinnya agak-agak gimana gitu ya, agak-agak kurang untuk ikut-ikut kayak gitu. Tapi semua meyakinkan, ayo ikut, nggak apa-apa, aman kok, aman. Aku ada penyakit jantung, aku takut ini, aku nggak bisa berenang, ya nggak apa-apa, aman gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri, yaudah deh ikut deh gitu kan. Kalau untuk campingnya sih biasa-biasa normal ya, tapi saat arung jeramnya ini yang nanti akan aku ceritain pengalaman. Kalau menurut aku sih udah sejarah dalam hidup aku mau sharing, mau ceritain di video ini guys, untuk menjadi kenangan kami semua. Oke, jadi arung jeramnya ini nggak jauh dari Datar Pinus ya, tapi kita harus naik mobil ke sana. Jadi kita punya itu jam 9 pagi di camping Datar Pinus ini, kita dijemput dengan mobil off-road. Dijemput, kebetulan kita dari Cireng ikut ada 27 orang ikut semua tuh naik mobil off-road. Wah, seneng banget deh kita. Pokoknya nih bener-bener excited banget karena ini bener-bener pengalaman pertama kami semua ya. Dari naik mobil off-roadnya tuh kita di belakang ya kan, kita seneng-seneng, asik-asik gitu. Jalanannya juga asik gitu ya. Terus kemudian kita diturunin di situ Cilenca. Jadi kita mulai persiapannya itu di situ Cilenca. Nah, di situ Cilenca ini kita nanti di briefing guys. Jadi kita dibagi berkelompok karena satu perahu itu kapasitasnya 7 orang dengan sang kapten ya, dengan guardnya. Jadi untuk kita penumpang paling banyak itu 6 orang. Nah, kebetulan akhirnya dari 27 orang ini masing-masing bikin kelompok 6 orang, ada yang 5 orang juga gitu kan. Kebetulan nah di perahu aku itu ada 6 orang. Itu isinya aku, terus suami aku Om Mamat, Angga, kemudian mertuanya Angga Akung, ibu mertua Angga, Ibu Deti, dan adik ipar Angga, Mega. Itu kita berenam tuh ya. Wah, sampai sana tuh kita suruh baris, di briefing supaya nanti begini penyelamatannya begini. Dan pokoknya sempat juga sih kita tanya-tanya, ini aman gak sih Mang gitu. Aman kok, aman. Insya Allah gak ada, jarang lah ya kecelakaan kayak gitu kan, karena ini airnya nggak langsung yang dari laut tapi dari danau gitu kan. Oke, aku ya udah kuat-kuatin diri aja gitu kan. Terus setelah di briefing
kita juga berdoa bersama untuk keselamatan. Kemudian kita dikasih rompi, dikasih pokoknya safety helm lah segala macem ya. Kita udah persiapkan segala macem. Wah, kita makin excited nih ya. Terutama aku tuh makin jantungku tuh makin berdebar-debar guys, berdebar-debar banget. Takut, antara takut sama penasaran lah ya. Akhirnya dari grup Cireng ini, dari 27 orang ini, kita jadi totalnya ada 5 perahu guys. Perahu 1, perahu 2, perahu 3, perahu 4 sampai perahu 5. Dan aku ada di perahu 5. Masing-masing guardnya itu udah dibagi-bagi juga. Kebetulan yang megang perahu aku namanya Mang Trisna. Setelah itu kita langsung naik perahu dulu nih dari danau nyebrang ke Kampung Singkurnya. Jadi ke Kampung Singkurnya ini kita nyebrang melalui danau. Wah, di danau sih kita asik-asikan ya, masih bercanda-bercanda karena namanya danau kan airnya nggak terlalu ini ya, airnya tenang gitu kan ya. Udah nih kita asik-asik nih bercanda-bercanda. Kemudian sampai sana naik ke atas, kita lihat ke arah sungainya. Nah, itu banyak tuh perahu tuh satu persatu tuh udah mulai turunin tuh ke arusnya ya, ke arus sungai. Wah, makin deg-degan ya kan, makin deg-degan lagi aja. Terus ngelihat, aduh, aku antara jadi aduh mundur gak ya gitu, aku sanggup gak ya. Kebetulan emang di sana banyak yang bilang hari ini debit airnya itu lagi tinggi banget gitu. Asik nih Bu katanya, soalnya debit airnya lagi tinggi. Jadi batu-batunya itu nggak kelihatan. Jadi biasanya katanya kalau arung jeram di sini tuh malah nyangkut-nyangkut terus di batu kayak gitu. Karena hari ini debit airnya tinggi, jadi batunya tuh nggak kelihatan lah. Terus arusnya deres gitu kan. Kalau kata si kapten atau guardnya ini katanya justru asik yang kayak gitu ya kan. Ya udah, aku liatin satu persatu nih perahu mulai diturunin perahu 1, perahu 2, perahu 3, perahu 4 dan akhirnya perahu aku perahu 5. Itu aku udah duk antara mau maju apa mundur, bisa nggak sih pulang lagi gitu, nyebrang danau lagi deh gitu kan. Aku sampai aduh ada angkot nggak ya di sini, aku mau pulang aja deh ke angkot, ke camping, ke tenda gitu kan. Tapi kayaknya mereka semua tuh ngasih motivasi, ayo gampang, udah nggak apa-apa, aman, insya Allah aman pokoknya ini. Akhirnya ya udah deh maju aja gitu kan. Begitu turun tuh aku sempet ya baca doa sih, pasti ya baca doa ya, naik kendaraan baca doa segala macem lah ya, baca doa zikir apa segala macam. Oke, begitu baru naik arus masih santai ya kan, masih santai. Kemudian begitu ada jeram yang pertama itu namanya jeram selamat datang. Zus, di jeram selamat datang ini seru nih. Wah, kita pada teriak, terus udah ada fotografer di atas sana yang foto-fotoin kita gitu kan. Seru nih jeram pertama. Kemudian jeram kedua, oke, masih seru. Begitu jeram ketiga, karena dia bentuknya blender, kanan samping kiri ya kan. Samping kanan samping kiri kita mentok di kayak tebing gitu ya, mentok di tebing, langsung terbalik guys. Perahu aku yang terbalik guys, bener-bener di situ. Aduh ya, kenapa aku sih guys. Aku sampai bilang, why me ya Allah, why me, kenapa perahu aku yang terbalik guys. Yes, di situ entah perasaannya kayak gimana ya guys ya. Pokoknya begitu terbalik, kita langsung ke bawah arus sekenceng itu guys, arus sekenceng itu. Jadi di depan kita itu ada jeram ya guys, jeramnya itu sekitar 20 meter turunnya. Orang-orang turun 20 meter itu masih pakai perahu, tapi kita yang anyut nggak pakai perahu guys. Jadi bener-bener keputer, turunlah sampai sekitar 20 meteran itu, keputer lagi, kebanting sana, kebanting sini. Kalau ditanya perasaan sih, aduh, aku cuma bisa nyebut Allah ya Allah gitu ya. Kayaknya untuk ya lewat nih kayaknya hidup aku cuma sampai sini aja nih gitu. Yang aku di pikiran aku cuman anak aku yang masih kecil ya, aku masih punya
balita di rumah. Terus keputer, yang aku rasa ya, aku tuh keputer gitu guys. Aku pegang sana pegang sini tuh nggak bisa, karena memang deras airnya gitu, sampai aku tuh pengen ngapit batu pakai kaki tuh ya nggak bisa, jadi ya lecet-lecet aja gitu kan jadinya kaki aku kan. Terus keputer terus aku sempet megang adik aku Angga ya. Kalau dia agak tenang, dia kayak celentang gitu karena pakai mikir memang pakai pelampung. Kalau aku udah ngeblank nggak tahu pakai pelampung atau apa, pokoknya aku ngeblank, aku pegangan Angga, terus tahu-tahu kelepas lagi, kebawa lagi, dan aku udah bener-bener pasrah, sepasrah-pasrahnya guys. Dan itu pengalaman bener-bener trauma banget guys. Aku bener-bener trauma banget di situ. Terus tiba-tiba aku kayak ada yang ngangkat pelampung aku dari belakang ya. Terus pas aku nengok juga, sebelah aku ada Ibu Deti yang udah nggak sadarin diri, kayak pingsan gitu, mungkin udah terlalu banyak minum air atau apa ya. Terus aku langsung dipinggirin sama tim rescue, dipinggirin ke pinggir. Baru kemudian ada Akung juga bareng sama aku. Terus ditanya, ini udah semua belum Bu penghuni perahu? Aku bilang adik aku Angga gitu. Terus kata Akung, anak aku Mega gitu. Oh iya, kalau Mega udah duluan, udah selamat, alhamdulillah. Kalau Angga masih ada tuh di seberang, tapi dia udah nyangkut. Udah alhamdulillah banget. Terus aku ngeliat suami aku udah di atas ya. Kebetulan kalau suami aku itu begitu nyebur, katanya sih begitu nyebur, dia langsung dapat pegangan, dan dia nggak sempet anyut guys. Jadi dia langsung yang ke darat. Terus dia langsung nolongin kita lah gitu bersama tim rescue, bener-bener gesit lah ya. Tapi justru yang bener-bener ngerasa terpukul banget ya aku, Ibu, sama Akung ya, karena kami yang paling rasanya sih yang paling lama diselamatin dari dalam air guys gitu. Ya tapi alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan aku untuk kembali bersama orang-orang yang aku sayangin. Ya aku cukup salut sama tim rescue ya, karena mereka benar-benar gercep, gerakannya tuh cepet, tanggap ya. Dan mereka sih selalu menghibur kita, memotivasi kita. Maaf Ibu, karena ini memang bermain di alam, kita tidak bisa memprediksi bagaimana resikonya atau apanya ya. Ya aku ngerti, aku paham, dan aku berterima kasih banget sama mereka karena mereka benar-benar nyelamatin kita tuh benar-benar cepat dan tanggap gitu ya. Pas kita udah diangkat ke daratan, shock, kita tuh keadaan shock kan gitu. Terus aku ngelihat Ibu yang banget benar-benar shock, dan juga kelihatannya nafasnya agak sesek gitu kan. Terus aku juga ngeliat Akung, loh Akung celananya kemana? Gak taunya celananya Akung anyut guys. Jadi untungnya Akung tuh pakai celana dalamnya tuh ada celana pendeknya. Jadi dia tuh nggak sadar kalau celana panjangnya tuh ikut anyut. Pas aku tanya, Akung celananya mana? Lah iya, katanya celananya nggak ada, tapi untungnya dia masih pakai celana pendek guys gitu. Dari situ aku yang tadinya shock ya kan, ya udah jadi bisa ketawa lagi aja gitu. Penjaganya bilang, ayo Bu kita naik lagi sampai ke rest area rafting. Jadi di rafting itu nanti ada rest areanya, jadi di situ ada tempat peristirahatannya dulu sebelum sampai garis finish ya kan. Waduh, kita lagi keadaan trauma, keadaan shock, suruh naik perahu itu lagi guys ke rest area. Walaupun dia bilang jaraknya deket kok, jaraknya nggak jauh dan nggak banyak jeram-jeram lagi. Aku tuh udah nggak percaya guys, aku nggak mungkin mau naik itu lagi kan. Udah akhirnya kita pilih jalan kaki aja deh Mang gitu kan, jauh Bu kalau jalan kaki katanya. Nanti ketemu jeram yang itu lagi gimana, ntar kalau kita jatuh lagi gimana, kalau kita nggak selamat lagi gimana, gitulah segala macam pikiran macam-macam. Ya udah, ini ada sekitar 2 jeram atau 1 jeram lagi gitu ya, itu kita lewat darat aja dulu ya Bu, nanti kalau udah lewat jeram itu kita baru naik perahu lagi menuju rest area gitu kan. Akhirnya
Ya udah deh. Akhirnya dengan terpincang-pincang kita jalan melalui hutan-hutan di pinggiran sungainya itu, guys. Jadi yang terluka paling parah itu kebetulan adik bontot aku, Angga. Dia itu bener-bener kakinya itu lukanya parah banget. Sampai lecetnya tuh lecet bengkak, dan pahanya juga kayaknya kebentur sana sini, aku nggak ngerti deh. Pokoknya dia yang paling jalannya itu yang paling susah. Dia tuh sampai dibopong akhirnya jalan untuk menuju ke ininya. Nah begitu udah sampai lewatin 2 jeram itu, akhirnya kita suruh naik perahu yang sama untuk menuju rest area. Tapi adik aku Angga udah nggak bisa ngikutin. Akhirnya dia diangkut pakai motor katanya untuk langsung pulang ke tenda. Akhirnya yang naik perahu itu lagi aku, Om Mamat, Mega, Akung, dan Ibu Deti. Sampai rest area ternyata anggota Cireng yang lainnya sudah menunggu, dan mereka juga bertanya-tanya kenapa perahu 5 lama banget gitu loh, kemana, apa udah lewat gitu kan, apa udah lewat dari rest area gitu. Tapi nggak mungkin kalau langsung lewat gitu kan. Akhirnya dengar katanya para kaptennya itu pada lari, kata ada perahu terbalik, ada perahu terbalik. Nah, udahlah mereka katanya mikir, wah ini perahu 5 nih yang terbalik gitu. Ternyata benar katanya. Pas aku masih ketawa-tawa ya dari kejadian sampai naik perahu itu tuh, sampai ke rest area itu masih adrenalin aku tuh masih tinggi, masih yang bisa ketawa gitu kan. Shock tapi masih happy, masih ketawa lah gitu. Tapi begitu aku dari jauh ngelihat keluarga Cireng yang lain nungguin di rest area itu sambil dada-dada, aku di hati, ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk bertemu sama mereka lagi. Alhamdulillah. Aku langsung nangis jadi-jadinya, guys, langsung melo, langsung nangis jadi-jadinya. Karena alhamdulillah aku masih dipertemukan dengan mereka lagi, dan insya Allah masih bisa camping berikutnya. Pulang ke tenda, aku langsung peluk anakku yang bontot si Atap. Entahlah kalau misalnya kejadian itu aku nggak selamat, entah bagaimana nasib anakku yang masih kecil itu. Aku nggak bisa ngebayangin, guys. Karena dia benar-benar masih butuh aku banget. Benar-benar kejadian itu merubah pandangan aku tentang hidup. Jadi sekarang ini aku jadi lebih banyak bersyukur dengan segala apapun yang terjadi. Aku jadi lebih banyak bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang, dengan kehidupan aku sekarang. Aku banyak bersyukur. Terus aku mencoba merubah pola hidup aku untuk yang lebih baik lagi, karena aku ngerasa ini aku udah dikasih kesempatan kedua sama Allah ya untuk tetap menjalani hidup ini, guys. Kalau ditanya kapok atau enggak, ya kapok banget. Jadi kalau aku pribadi, ini adalah pengalaman pertama dan terakhir buat aku, dan aku nggak akan mau lagi ikut-ikut arung jeram ini dimanapun. Walaupun cuma di Dufan juga aku nggak mau. Pokoknya aku saat ini masih trauma, dan aku kapok, dan aku bener-bener nggak mau lagi. Kalau campingnya sih nggak, cuman arung jeramnya skip aja deh. Hanya menyesal? Enggak. Aku nggak pernah menyesal dengan apa yang udah terjadi sama aku. Aku malah ngerasa ini udah jadi pengalaman berharga ya. Pengalaman berharga banget buat aku berarung jeram. Tapi kalau untuk perahu 1 sampai perahu 4, wah mereka semua have fun, excited, dan bener-bener puas. Ya kebetulan aja kami di perahu 5 adalah orang-orang yang terpilih untuk survive. Itu aja dulu pengalaman dari aku. Nanti untuk acara campingnya, liputan untuk tentang camping di Datar Pinusnya, nantikan video selanjutnya di channel Triana Bunda Al. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sosial media kalian. Bye bye. This ain't build a bitch. You don't get to pick and choose different